Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Unwanud Darfi fi ilmi as-sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullah ta'ala. Sekarang ini jenis kedua dari kata yang disandarkan kepada waw jamaah. Kemarin kalau dia sahih ya, dihilangkan waw jamaah bersama nun rofa. Itu saja yang dilakukan. Latan surunna iyakum. Sekarang ini wa in kana naqiso. Jika fiilnya adalah fiil apa? Nakis yang antum mau sandarkan kepada waw jamaah. Wa kana ma qabla harfil illa madmuman aw maksuron. Dan adalah apa yang sebelum huruf illa itu di dhamma atau di kasrah, hudifat, maka dihilangkan apanya? Lanjut. Hudifat aidon lamul fi'il. Dihilangkan juga lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya dihilangkan. Kalau dia di dhamma atau di kasro. Anda paham ini? Kalau dia di dhamma atau di kasro, dihilangkan juga lam fi'ilnya. Berarti ada 3 sekarang yang hilang. Hilang waw jamaah. Hilang nun rofa. Hilang lam fi'il. Kalau di dhamma atau di kasro. Kan sambungan dari nomor 1. Kan kalau sahih yang hilang apa? Waw jamaah sama nun. Kalau mu'tal, nakis. Dan dia syaratnya di dhamma atau di kasro. Maka dihilangkan juga siapa? Lamnya. Ada 3 penghilangan. Berarti kita butuh 2 contoh. Iya. Kita butuh contoh. Yada'u yang di dhamma. Iya, yang di dhamma. Dan kita butuh contoh. Ya, yahdi yang di kasroh. Yang di fathah mana? Sebentar kita urus karena beda lagi itu. Yang di fathah maksudnya alif. Maksudnya adalah alif. Ini dulu yang kita urus. Iya. Sambungkan dengan waw jamaah dulu. Hah? Apa? Begini. Yada'uwuna. Paham kan? Sambungkan dengan nun taukid. Yada'uwunanna. Itu masalah dia. Ketika jadi begini, maka yang hilang ada 3. Ada 3. Nun, waw, lam. Dipahami ini? 3 yang hilang. Demikian pula nanti yahdi. Sambung dengan waw. Hah? Yahdiyuna. Paham kan? Nun taukid. Kalau begini modelnya hilang nanti 3. Nun rofa, waw jamaah, lam. Itu ya. Itu ya. Sekarang kita proses kenapa hilang. Kenapa hilang. Jadi ini asal. Asalnya. Kemudian berat dhamma di atas apa? Waw. Berat dhamma di atas? Ya. Kan begitu. Dihilangkan siapa? Hilangkan dhamma. Jadinya apa? Seperti itu. Ketemu 2 sukun. Paham kan? Ketemu 2 sukun. Hilanglah siapa? Hilang siapa? Ini di pembahasan hukum fi'il nakis. Hukum fi'il nakis. Menyambung ini. Di fi'il nakis. Hilangkan yang tidak punya kepentingan siapa? Wawnya hilang. Dan sebelumnya di dhamma. Ya-nya hilang. Ini ya hilang. Sebelumnya di dhamma. Kan begitu? Di fi'il nakis. Di fi'il nakis. Jadilah yada'unanna. Yahdunanna. Paham kan? Setelah itu ketemu 3. Ketemu 3 huruf sejenis. Nun. Paham kan? Kita proses berikutnya. Inilah sekarang nun taukid. Ketemu 3 huruf sejenis. Nun. Hilang nun siapa? Nun rofa. Hilang nun rofa. Jadinya yada'unan, yada'unna, yahdunna. Setelah itu masih 1 lagi. Baru 2 hilang. Baru lam sama siapa? Nun. Sementara tadi berapa hilang? 3. Siapa juga? Waw. Sekarang waw. Ya, waw kita apain? Hilangkan karena ketemu 2 sukun. Waw jamaah sama nun
taukid. Iya kan? Siapa yang hilang? Wow, karena ada juga bukti sebelumnya dhamma itu. Ada sebelumnya dhamma, iya kan? Jadi hilang wow dengan bukti dhamma sebelumnya. Hilang wow dengan bukti dhamma sebelumnya. Jadilah yada'unna, yahdunna. Fi'il mudhari marfu wa alamatu rafihi subutun nun al-mahdhufah. Fa'iluhu waul jama'al mahdhufah. Tanda nun taukid mabni. Sudah? Yahdiyuna. Dengan waw jamaah. Kan kalau dia akhirnya waw atau ya, di dhammah disesuaikan dengan waw atau di kasroh nanti disesuaikan dengan siapa? Iya. Jelas ini? Itu langsung jadinya. Jadi kalau antum dapat kata, begitulah yang terjadi nanti. Antum dapat kata yarmi, kalau dia seandainya bersama dengan waw jamaah dan nun taukid, apa jadinya? Hah? Yarmunna. Maksudnya jadinya. Yarmunna. Begitu jadinya. Paham kan? Yarju. Apa jadinya? Jadinya dulu langsung. Apa? Yarjunna. Setelah diproses. Hilang 3. Nun, waw, lam. Kalimah. Jelas ini? Abdullah? Hah? Jelas? Yakin? Hah? Siapa yang belum jelas kira-kira? Sudah ini? Saya lanjut ini? Kita baca lihat. Contoh, di buku. Proses tadi itu di buku ditulis. Lihat contoh nah. La tad'unna. Jadi tadi itu dihilangkan juga lam fi'ilnya, ada catatan 205. Di samping penghilang waw jamaah dan nun rofa. Kan disohikan ada waw jamaah dan nun rofa. Dihilangkan juga lamnya di samping itu. Nah contoh la tad'unna, catatan 206. Asalnya adalah la tad'unanna. Kemudian berat harokat dhamma pada huruf waw, maka dihilangkan. Menjadi la tad'unanna. Kemudian dihilangkan waw pertama karena bertemu dua sukun. Menjadi la tad'unan. Gitu. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena bertemu 3 huruf yang sejenis dalam satu kata. Menjadi la tad'un. Kemudian dihilangkan waw jamaah karena bertemu dua sukun. Yaitu waw jamaah dan nun taukid yang pertama. Jadilah la tad'unna. Itu ceritanya. Tanda, yang penting ditahu prosesnya. Paham sibuklah? Dah? Jadi bisa ini dijelaskan nanti. Insyaallah. Terus. Contoh kedua, wala taqadunna. Catatan 207. Wala taqadunna ya qaum. 207. Kata beliau 207, la taqadunna. Asalnya adalah lataqdiyunanna. Karena ya. Lataqdiyunanna. Kemudian berat harokat dhamma di huruf ya. Maka dihilangkan. Menjadi lataqdiyunanna. Kemudian dihilangkan ya karena bertemu dua sukun. Menjadi lataqdiyunan. Kemudian harokat huruf sebelum waw di dhamma agar sesuai dengan huruf waw jamaah. Karena kalau tidak, antum harus ubah waw menjadi ya. Ya, itu namanya ya muannatsatil mukhatabah. Jadi jangan ubah waw ke ya, tapi ubah kasrah menjadi dhamma. Iya, diubah agar sesuai dengan huruf waw jamaah. Menjadi la taqadunanna. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena bertemu 3 huruf yang sejenis dalam satu kata. Menjadi la taqadunna. Kemudian dihilangkan waw jamaah karena bertemu 2 sukun yaitu waw dan nun taukid yang pertama. Jelas ini kan? Alhamdulillah. Bidhammi ma qablan nun fit thalathah. Itu catatan terakhir ya. Itu ucapan beliau terakhir. Dengan didhamma apa yang sebelum nun pada 3 contohnya.
Ilu latad'unna, latakudunna, lataktubunna, misalnya tadi yang pertama. Maksudnya, sahih akhir, dhamma sebelum nun. Paham kan? Mu'tal akhir nakis, mu'tal ya, mu'tal wau, dhamma sebelum nun. Semuanya di dhamma sebelum nun. Pada 3 ya. Harus antum pahami kembali ke mana, kenapa 3. Sementara contoh ini 2. Yaitu latad'unna, latakudunna. 3-nya mana contoh ketiga? Di sahih. Contoh ketiga di sahih nomor 1. Iya. Latansurunna. Di situ maksudnya ketiga. Jelas ini? Jangan sampai antum nanti bingung. Kenapa dibilang 3? Baru contoh ini ada 2. Maksudnya contoh pertama di nomor 1. Contoh 2 dan 3 di nomor 2. Sehingga semuanya berapa? Di dhamma sebelum nun pada 3 itu. Di dhamma sebelum nun pada 3 contoh itu. Jelas? Jelas ini? Siapa kira-kira belum jelas? Karena saya mau lanjut lagi. Sisa 1 ini. Kan sudah di dhamma, sudah di kasroh. Sisa siapa? Yang di fathah. Sudah ini jelas? Lanjut. Fa in kana ma qablaha maftuhan. Kalau apa yang sebelumnya di fathah, hudifat lamul fi'il, berarti sama kan? Hilang juga lam fi'ilnya. Berarti tidak ada bedanya dengan tadi. Cuma apa bedanya ini istilahnya? Wa baqiya fathu ma qablaha, dan tetap fathah apa yang sebelumnya. Tetap fathah apa yang sebelumnya. Iya. Ada catatan 208. Kenapa? Untuk menunjukkan ada alif yang telah dihilangkan. Wa hurikatil waw jama'ah bid dhammah. Ini masalah kita ini. Diharokati waw jama'ah dengan dhammah. Kenapa? Karena bertemu 2 sukun dan tidak bisa dihilangkan. Karena tidak ada yang menunjukkan jika dihilangkan. Nah, ini masalah besar, ini alif. Iya. Nah, contoh. Di papan. Sisa 1 ini, saudara. Iya. Sekarang adalah kita mau contohkan kata yardo. Gini. Yardo. Iya, alif bengkok. Iya. Yardo. Pertama sambungkan dulu dengan waw. Paham kan? Apa jadinya kalau sambung dengan waw ini? Di fi'il nakis. Apa? Yar doyuna. Paham kan? Tambahkan nun taukid sekarang. Yar doyunanna. Apa yang terjadi? Ya berat di atas dhammah. Dhammah berat di atas ya. Tidak ada itu. Sekarang dia kena kaidah lain. Ya berharokat. Sebelumnya fathah. Ada kaidah yang lebih mudah itu. Ya berharokat. Sebelumnya fathah. Maka diganti menjadi alif. Ganti menjadi alif. Jadilah yardaunanna. Gini dia. Yardaunanna. Paham kan? Setelah itu ketemu 2 sukun. Alif dan siapa? Waw jama'ah. Jadi dihilangkan siapa? Lamnya tadi dihilangkan lamnya. Alif. Jadilah ini dia. Yardaunanna. Iya kan? Yardaunanna. Jelas ini? Setelah itu hilangkan nun rofa. Iya kan? Karena ketemu 3. Karena ketemu 3. Huruf sejenis. Jadilah. Ya. Jadinya apa? Yardaunna. Kan begitu? Setelah itu ketemu 2 sukun. Siapa itu? Waw jama'ah dan nun rofa. Maka dihilangkan waw. Tidak bisa dihilangkan karena tidak ada bukti. Tadi di yahdi, yad'u ada bukti. Ada dhamma sebelum waw. Sehingga bisa dihilangkan. Sekarang kalau antum hilangkan waw, ada nggak bukti? Kenapa antum tidak dhamma saja ini sebelum waw? Karena ini fathah, bukti kalau siapa yang hilang? Alif. Kan alif itu palsu, harus ada bukti baru dia ada. Beda waw sama ya tadi, tidak perlu ada bukti. Paham kan? Jadi ini fathah sebagai bukti ada alif yang hilang. Sekarang waw mau dihilangkan.
Mau dihilangkan. Apa buktinya? Tidak ada. Paham kan? Jadi kalau tidak hilang, tidak mati, berarti hidup. Ya kasih harokat. Kan begitu sih. Kan tidak mati. Tidak hilang di atas permukaan bumi. Paham kan? Paham atau tidak? Kan tidak bisa hilang. Maka kalau dia tidak hilang berarti dikasih apa? Diharokati. Apa harokatnya? Harokati yang cocok dengan waw. Apa harokat yang cocok dengan waw? Siapa temannya? Dhamma. Jadilah yardawunna. Yardawunna. Nun taukid mabni. Fi'il mudhari marfut. Alamat rafihi. Subutunul mahdufa. Waw jama'a fa'il. Berharokat. Karena ketemu dua sukun. Paham? Paham ini? Paham atau tidak ini? Hah? Atau belum? Hah? Sultan? Yakin? Siapa yang belum? Berat harokat doma di atas. Wow, akhirnya dihilangkan domanya. Setelah itu fathah cocok dengan alif. Akhirnya jadi alif juga. Jadi ujung-ujungnya alif. Antum mau panjang atau mau pendek? Kan gini, maksudnya Ustadz Uje, ya, itu kan kenapa kita, kan ini yardoyuna. Ini tadi yardoyuna. Kan berat doma deswau hilang kan? Hilang. Jadinya nanti ada ya sukun setelah fathah. Kita kasih lagi alif. Ujungnya alif juga. Dah? Ya nggak saudara? Terus? Tidak mulai dari akhir. Mulai mikir saja, tidak ada masalah. Berarti hilang nun. Jadinya yardoyu. Dah? Jadi kan yardoyu nah begitu. Setelah itu ketemu dua sukun. Apa itu? Waw jamaah sama nun taukid. Hilang waw jamaah. Terus lanjut toh. Ya berharokat sebelumnya fathah. Hilang jadi alif. Jadi alif. Setelah itu ketemu dua sukun lagi. Siapa itu? Nah, pertanyaan sekarang Mubar. Ini waw jamaah hilang, apa buktinya? Apa buktinya? Ketika ini jadi alif, ini waw tidak ada bukti. Akhirnya tadi antum hilangkan, munculkan lagi. Tidak ada bukti. Jadi setelah saya hilangkan, ternyata ini jadi alif. Karena sebelumnya dia berharokat, sebelumnya fathah. Ketika dia jadi alif, kodong, waw tadi. Apa buktinya? Nah, ketika tidak ada bukti, saya kembalikan lagi. Akhirnya beginilah lagi jadinya. Akhirnya panjang cerita. Mau panjang atau pendek? Nah, antum terserah antum nanti. Antum kembali ke Muna Barat, silakan pilih yang panjang untuk orang Muna. Kan dari Bapak saja itu. Kan ujungnya nanti antum kembalikan lagi. Jadinya kan yardawuna. Nah, setelah itu Bapak akan bilang ketemu dua sukun. Alif dan waw. Akhirnya hilang alif. Jadinya yardawuna. Setelah itu ketemulah dua sukun. Nun sama waw.
Mau dihilangkan waw, tidak ada bukti sebelumnya. Karena itu fathah, bukti alif. Ketika tidak bisa hilang, maka dikasih harokat. Harokatnya yang sesuai dengan waw, dhammah. Jadilah yardawunna. Pak dari kita, saudara? Oh, sama masalahmu? Alhamdulillah. Ada lagi? Siapa lagi? Aman Mini. Aman Mini. Nah, lihat situ contohnya. Jadi fa'in kana ma qablaha maftuhan. Kalau sebelumnya di fathah yaitu alif. Hudifat lamul fi'il, dihilangkan lam fi'ilnya. Wa baqiya fathah ma qablaha, dan tetap fathah apa yang sebelumnya. Wa hurikat wawul jam'i bid dhammah. Diharokati waw jamaah dengan dhammah, catatan 209. Karena bertemu dua sukun dan tidak bisa dihilangkan, karena tidak ada yang menunjukkan jika dihilangkan. Nah, tidak ada bukti kalau dia dihilangkan. Sekali sebelumnya fathah, sebagai bukti siapa? Alif. Nah, contoh latas awunna. Latas awunna, cerita lengkapnya. Dah, diceritakan ini sekarang lagi di pengadilan. Ya, asalnya adalah latas aunanna. Itu kebetulan langsung saya jadikan itu. Karena kan kita langsung alif ini ceritanya. Langsung alif. Padahal alif itu ada aslinya sebelumnya. Tapi kan kita mau bedakan antara alif, waw, dan ya. Jadi langsung alif. Latas aunanna. Kemudian dihilangkan alif karena bertemu dua sukun. Menjadi latas aunanna. Kemudian huruf sebelum waw tetap di fathah untuk menunjukkan ada alif yang dihilangkan. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena bertemu 3 huruf yang sejenis dalam satu kata menjadi latas auna. Kemudian bertemu 2 sukun yaitu waw dan nun taukid yang pertama, dan waw tidak bisa dihilangkan karena tidak ada harokat sebelumnya yang menunjukkan ada waw yang dihilangkan. Paham ini? Jadi itu alasan tidak dihilangkan. Tidak ada harokat sebelumnya yang menunjukkan ada waw yang dihilangkan, maka diharokati dengan harokat yang sejenis dengan waw, yaitu dhammah. Itulah ceritanya, saudara. Jelas ini? Alhamdulillah. Ya lumayan. Kalau tidak ada catatan ini berarti modal hafalan. Nah, kalau tidak ada catatan kaki berarti modal kita apa? Hafalan. Murid, ya lumayan. Sudah agak malas sedikit murojaah, lupa lagi dibilang guru kemarin. Inilah kita fungsinya catatan kaki. Dah? Makanya Sultan jangan lupa catatan kaki. Paham Pak Sultan? Alhamdulillah. Contoh kedua, walatu belawunna. Ini contoh juga di kotur nada ini nanti ya, masalah ini. Jadi antum harus tahu baik-baik. Ya di nahwu juga dibahas ini nanti. Cuman untuk mengatakan fi'il ini mu'rab atau mabni. Jadi bukan mau ceritakan begini, tapi mu'rab atau mabni. Di nahwu. Latubelawunna. Catatannya. Asalnya adalah latubelawunanna. Kemudian dihilangkan alif karena bertemu dua sukun. Menjadi latubelawunanna. Kemudian huruf sebelum waw tetap di fathah. Untuk menunjukkan ada alif yang dihilangkan. Kemudian dihilangkan nun rofa. Karena bertemu 3 huruf yang sejenis dalam satu kata. Menjadi latubelawunna. Dan terus setelah itu. Menjadi latubelawunna. Kemudian bertemu 2 sukun. Yaitu waw dan nun taukid. Yang pertama. Dan waw tidak bisa dihilangkan. Karena tidak ada harokat sebelumnya. Yang menunjukkan ada waw yang dihilangkan. Maka diharokati. Dengan harokat yang sejenis dengan waw. Yaitu siapa? Dhammah. Wa in kana musnadan ila ya'il mukhatabah. Besok itu dulu. Karena ya lagi masalah. Sahih. Tadi lagi diceritakan. Bagaimana kalau ya mukhatabah dengan sahih. Kemudian nun taukid. Kemudian dengan mu'tallam waw ya alif. Persis ceritanya. Kalau antum tahu di waw insyaallah tahu di ya nanti insyaallah karena sama.
sudah selesai dulu, cukupkan. Ada yang ditanyakan, silakan. Hmm. Hmm. Iya, kenapa dibilang majas? Kenapa dibilang majas? Karena diletakkan pada ma'rifah. Berarti bukan pada tempatnya. Itu pengertian majas dulu yang Mas harus paham. Majas itu pengertiannya adalah lafaz mastu'mila fi ghairi maudhi'i. Itu dibilang majas. Apa yang digunakan pada selain tempatnya. Nama Allah ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah, araful ma'arif. Ketika dimasukkan al, apakah al di situ al ma'rifah? Bukan. Jadi bukan menunjukkan nama Allah itu majas. Bukan itu. Kalau itu ucapannya Mu'attilah. Jangan dihubungkan dengan pembahasan akidah, tak? Kalau Mas hubungkan itu. Nah, nama Allah bukan majas, semuanya hakiki. Cuman alnya di situ, tidak bisa kita katakan al ma'rifah. Karena sudah araful ma'arif. Sehingga alnya itu dinamakan majas. Dipakai bukan pada tempatnya. Seperti misalnya Mas, dia kasih Hasan, namanya. Kita pakaikan apa? Al. Al pada Al Hasan, al apa? Majas. Dipakai bukan pada tempat. Hah? Bukan. Itu zaidah itu kan dari sisi lafaz. Tapi penggunaan. Ini dia membahas penggunaan. Sudah ma'rifah, nama Allah. Nah, kalau dia jadi nama Allah, ma'rifah. Kalau dia jadi nama Allah, menakir. Antar rojul, sama. Kalau ar-rojul, al-nya apa? Al-ma'rifah, karena rojul nakiro. Nah, berarti bisa. Tapi kan kamu laki. Jadinya masalah lain nih. Kalau akhirannya wow atau iya, maka terjadi padanya 3 perubahan. Kalau wow, Ulang. Fil nakis. Yang akhirnya wow. 3 penghilangan. 2, betul. Nun sama lam. nun sama lam. Iya. Tapi kejadiannya 3. Penghilangannya cuma 2. Tapi kejadian yang terjadi 3. Yaitu waw diharokat. Nah. Aman nih. Ini sorof ini ya. Kalau mau diajar sorof dasar, ya enggak apa-apa lah. Kalau sorof lanjutan, harus pintar bercerita ini. Alhamdulillah. Subhanallah.